Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Apa kabar teman-teman SMP Lab School FIP UMJ, khususnya Ananda kelas 7. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah teman-teman, kali ini berjumpa lagi dengan Kak Rizal dalam pembelajaran Kemuhammadiyahan bab 1, tentang materinya adalah fungsi perguruan Muhammadiyah. Sebelum kita mempelajari, kita awali dengan berdoa agar pembelajaran hari ini bisa kita pahami dan mudah kita pelajari. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Semoga doa kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kegiatan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Amin. Nah, teman-teman kelas 7, simak terus pembelajaran hari ini karena ini berkaitan dengan ujian yang sebentar lagi kita akan laksanakan. Oke. Nah, sebelum berangkat materi, kita akan memahami tujuannya dulu. Kompetensi dasarnya, siswa SMP kelas 7 dapat menjelaskan fungsi perguruan Muhammadiyah, dapat memahami perguruan Muhammadiyah, dan dapat mengetahui fungsi perguruan Muhammadiyah. Dapat mengetahui fungsi perguruan Muhammadiyah. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa membuka halaman 1 di bab materi kemuhammadiyahan. Simak baik-baik ya. Kata mutiaranya, orang Islam sejati adalah yang tetap berdiri pada tempat yang benar meskipun dunia dalam keadaan kacau. Ki Haji Ahmad Dahlan. Nah, kata mutiaranya adalah orang Islam sejati adalah yang tetap berdiri pada tempat yang benar meskipun dunia dalam keadaan kacau. Jadi kekuatan umat Islam itu ada pada akidahnya. Jadi walaupun bagaimana banyak rintangan di muka bumi ini, kita harus tetap berdiri pada tempat yang benar, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, sebagai acuan kita agar kita tidak mudah terpengaruh oleh dunia, tidak mudah terpengaruh oleh kegelapan-kegelapan dunia yang bisa merusak keimanan kita. Akhirnya kita bisa ikut kepada pergaulan yang tidak baik atau sesuatu yang melanggar syariat Islam. Paham ya teman-teman? Nah, kita langsung ke materi tentang fungsi perguruan Muhammadiyah. Apa fungsinya? Tentu fungsinya ada yang pertama adalah fungsi pendidikan. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa membuka buku halaman 8. Yang kedua, fungsi pelayanan, dan yang ketiga fungsi kaderisasi, dan yang keempat fungsi dakwah. Fungsi perguruan Muhammadiyah ada 4. Yang pertama fungsi pendidikan, yang kedua pelayanan, fungsi kaderisasi, dan fungsi dakwah. Mari kita pelajari fungsi pendidikan. Oke. Sebelum kita mempelajari, sebelum mengawali pembelajaran materi hari ini, ada sebuah pertanyaan yang Kak ingin ajukan. Teman-teman boleh menjawab di channel di komentar YouTube di bawahnya ya. Apakah kamu tahu tentang fungsi perguruan Muhammadiyah? Perguruan Muhammadiyah memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama adalah pendidikan, yang kedua pelayanan, yang ketiga dakwah dan kaderisasi. Nah, kita mulai bahas satu persatu. Apa itu fungsi pendidikan? Nah, jadi teman-teman, Perserikatan Muhammadiyah menjadi sarana untuk membantu orang-orang yang tidak mampu supaya bisa bersekolah, supaya orang-orang yang mampu itu bisa mengenyam pendidikan. Nah, biar anak-anak yang tidak mampu itu bisa menikmati pendidikan sebagaimana yang dicetuskan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan, ya. Jadi pendidikan Muhammadiyah itu tidak perlu kita harus kalau ada orang yang tidak mampu, tentu harus kita bawa ke pendidikan Muhammadiyah. Karena ada amal usaha-usaha yang lain yang bisa membantu dalam segi ekonominya, ya.
Jadi melalui sumbangan, melalui amal usaha yang lain, akhirnya fungsi pendidikan Muhammadiyah itu bisa mengambil siswa-siswa yang tidak mampu agar mereka bisa belajar dan mengenyam pendidikan. Dan fungsi pendidikan Muhammadiyah adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, Dan setiap amal usaha Muhammadiyah yang terlibat dalam pendidikan harus bisa mewadahi orang-orang atau bisa mengambil anak-anak yang tidak mampu agar bisa bersekolah seperti kita. Nah, paham ya teman-teman? Selanjutnya yang kedua, apa? Fungsi pelayanan. Nah, betul. Bagaimana fungsi pelayanan? Nah, pelayanan itu yang memberikan sesuatu kenyamanan buat kita, setiap sesuatu yang bisa kita dapatkan dengan mudah. Contohnya kalau kita sakit, ada pelayanan kesehatan. Nah, Muhammadiyah adalah sarana untuk melayani masyarakat yang membutuhkan. Membutuhkan apa? Tentunya bantuan. Selain itu, perguruan Muhammadiyah juga melayani semua peserta didik, baik orang tua wali dan masyarakat sekitarnya dengan sebaik-baiknya. Itulah fungsi pelayanan dalam dunia pendidikan, dalam dunia perguruan Muhammadiyah. Jadi benar-benar harus melayani dengan baik agar peserta didik ini bisa mengenyam pendidikan dan bisa menjadi orang-orang yang sukses di kemudian hari dan kembali kepada Muhammadiyah. Nah, ya teman-teman, jadi fungsi pelayanan ini harus benar-benar maksimal. Jangan sampai ada pelajar Muhammadiyah tidak dilayani secara baik atau dia merasa tidak nyaman dalam belajar. Nah, ya. Selanjutnya fungsi yang ketiga. Fungsi yang ketiga apa? Fungsi dakwah. Pahami fungsi dakwah teman-teman. Fungsi dakwah yang pertama, nah, perguruan atau persyarikatan Muhammadiyah adalah sarana menyampaikan, mengajarkan dan mengamalkan kebaikan untuk kemaslahatan orang banyak. Melalui perguruan Muhammadiyah ditanamkan nilai-nilai ajaran Islam. Apa saja? Yang pertama, nilai ajaran Islam. Yang kedua, seperti keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang mulia, sebagai dasar dan pedoman untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau masyarakat Muhammadiyah, semua anak didiknya paham tentang ilmu pengetahuan, baik secara agama maupun umum, insya Allah dia akan selamat dunia dan akhirat. Imannya, akhlaknya itu karena dia belajar pelajaran agama Islam. Secara teori umum, karena dia belajar pendidikan umum. Antara umum dan agama tidak terpisahkan. Sedangkan manusia itu butuh namanya kecerdasan emosional, kecerdasan attitude, kecerdasan secara lahiriah dan batiniah. Harus bisa seimbang, rohani. Kalau hanya cerdas secara intelektual, akan hancurlah muka bumi ini. Karena banyak orang yang intelektualnya cerdas tapi dampaknya sangat buruk, dapat merusak ke muka bumi ini. Tatanan masyarakat harus ditanamkan nilai kecerdasan secara spiritual, agama, dan kecerdasan emosional dan intelektual. Intelektual ternyata terakhir teman-teman, ya, pahami secara baik. Jadi kita harus pintar, harus bisa memahami pelajaran-pelajaran yang lainnya. Yang ketiga adalah fungsi dakwah. Apa yang terakhir? Nah, fungsi kaderisasi. Apa itu kaderisasi? Nah, pahami baik-baik, kaderisasi adalah merekrut anggota. Ya, perekrutan anggota. Nah, kita lanjut teman-teman. Nah, perguruan atau persyarikatan Muhammadiyah supaya dapat mengenalkan dan membentuk alumninya menjadi calon pemimpin. Teman-teman ini yang sekarang sekolah di SMP kelas 7, nanti setelah berhasil akan direkrut kembali ke perguruan Muhammadiyah atau persyarikatan Muhammadiyah. Setelah kalian belajar kemana saja, kembalilah ke Muhammadiyah. Kalian akan direkrut menjadi pemimpin Muhammadiyah, baik itu sebagai rektor, sebagai tenaga pendidikan, sebagai dosen, dan pimpinan-pimpinan yang lainnya. Diusahakan pimpinan Muhammadiyah itu harus cakap intelektual, cakap agama, dan nilai-nilai akhlaknya juga baik. Akhirnya Muhammadiyah sanggup dan mampu meneruskan estafet perjuangan
karena kaderisasinya adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang intelektual, yang memahami ilmu agama dan memahami ilmu-ilmu yang lainnya. Paham ya teman-teman? Jadi itulah Muhammadiyah. Fungsinya sangat luar biasa untuk Muhammadiyah dan untuk Indonesia, supaya dapat mengenalkan dan membentuk alumninya menjadi calon pemimpin Muhammadiyah yang sanggup dan mampu meneruskan estafet perjuangan yang dicetuskan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Paham ya teman-teman? Nah, penutup dari Kharizal, demikian belajar ke-Muhammadiyahan yakni fungsi perguruan Muhammadiyah. Semoga bisa dipahami dan diamalkan. Selamat belajar. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.